Nggak ada idola manusia lain yang lebih hebat dan lebih santiang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sosok mulia agung yang bisa jadian contoh teladan, indah hanya urusan dunia sampai nanti urusan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, anak-anak kami, para pelajar yang masih bisa hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan oleh Allah. Tidak kami sabik nama jugalah yang hadir di masjid yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-22, ya Pak Ibu, malam ke-22 kita bersama-sama masih bisa hadir, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, kemudian diberikan nikmat kesempatan, ada nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi. Karena itu mari ibu dan bapak semuanya, kita sama-sama istiqomah berusaha terus menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun apa-apa ibu yang wak karajuan, lihat Al-Quran, Sunnah Rasul, boleh tidaknya. Dimanapun lokasi kita bekerja, tetap ingat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kapanpun waktunya, pagi, siang, sore, malam, jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul. Boleh kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idolaku. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
adalah idola kita. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, masing-masing awak kok mungkin punya idola seorang-seorang, ya Pak Ibu. Apakah idolanya di dalam bidang olahraga atau bola kaki ya nah? Pak, kalau bola kaki sih idolanya Bang Cristiano Ronaldo ya. Nana, kalau menonton film siapa idolanya yang paling suka? Pinupin, ada ya nah? Ibu, kalau artis siapa idolanya yang paling suka Bu? Siapa yang ibu idolakan artis? Kini kan ibu kalau santiang lo main TikTok sadanya dah. Siapa Bu? Baik kalau malu ya. Jadi kajian malamku adalah bagaimana kita mengidolakan Rasulullah. Tidak ada idola manusia lain yang lebih hebat dan lebih santiang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sosok mulia agung yang bisa jadian contoh teladan, tidak hanya urusan dunia sampai nanti urusan di akhirat kelak. Parangnya bisa tiru. Kalau idola dunia pun apa? Contoh idola musik lah nah. Kalau dari musiknya idolakan, boleh artis tuh. Tapi jangan sampai idola kalau parangainya ibu apa? Karena indahnya musik yang dia ciptakan tidak sesuai dengan parangainya sehari-hari ibu apa? Itu artis. Jangan ditiru loh. Nah, kalau kamu niru yang sabannya urusan awak orang beriman ibu apa? Maka nangkawak contoh adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasul adalah bagian daripada rukun iman. Nah, percaya kepada Rasul Muhammad itu bagian rukun iman awak, tanda awak orang beriman. Percaya kepada Rasul dan kita ikuti sunnah-sunnah Rasul. Letakkan rukun iman lena. Yang mencatat rukun iman mana rasanya? Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, malaikat. 3, Nabi dan Rasul. 4, kitab. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Berarti iman kepada Rasul adalah bagian tanda awak rukun orang beriman. Berarti percaya kepada Nabi Muhammad adalah tanda awak orang beriman. Maka harus kenal ibu nampak dengan Muhammad. Baru bisa menjadikannya idola, harus tahu siapa Muhammad. Bagaimana Nabi itu ibu nampak. Bagaimana sejarah perilaku akhlaknya sejak dia lahir. Gadangnya berdagang sampai nanti menikah dengan Khadijah, diangkat jadi Rasul. Bagaimana selama Rasul 23 tahun itu kita pelajari sejarah perjalanannya Bu. Sampai dia meninggal. Kalau tahu awak kenal dengan Rasul Muhammad tuh, acok baraja sejarahnya, barulah bisa awak idolakan ini. Kalau bapak tidak tahu, tidak kenal dengan Rasul, dengan sejarah kehidupannya, bagaimana kita mengidolakannya? Bagaimana akan tumbuh cinta? Maka itulah, kalau ada mulut Nabi Ibn apa, itu diulang balik sadonya. Sejarah kelahiran Nabi. Dibaca balik bagaimana akhlak mulia Rasul. Bagaimana Rasul menjadi suri tauladan terbaik. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum, dan sungguh
telah ada bagi kamu di dalam fi Rasulillah, diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul tu sadonya ibu dan bapak bisa wa ambia suri toladan, contoh teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, apa jua masalah pakaronyo lah ada contoh dek Rasul. Lah ada dalam Al-Quran. Karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Rasul tu Al-Quran berjalan. Itu nan kawak tiru ibu napa. Walaupun Rasul Muhammad ndak bahasa bok jawab kinin, tapi harus imani dia dengan juga kita imani peninggalannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pakaro kehidupan itulah dicontoh dari Rasul. Ya Pak? Ba'a Rasul menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Lah ada dicontohan. Bagaimana Muhammad menjadi suami yang baik bagi istrinya. Lah ada di sini. Bagaimana Muhammad membina istrinya, mendidik, mengajari istrinya, ada di sini. Bagaimana Rasul menyayangi anak-anak, ada di sini. Lah lengkap. Urusan berdagang ba'an Nabi Majan, ibu nama apa? Ada sinan, ada dalam Al-Quran. Bagaimana berdagang yang jujur, tidak boleh curang, tidak boleh main-main timbangan. Itu ada di Rasul. Bagaimana berpolitik? Nah, Pak. Rasul itu pemimpin negara dia, Pak. Bagaimana Rasul punya piagam Madinah mengatur negara Madinah itu, Pak. Piagam Madinah namanya mengatur Jazirah Arab dengan seluruh negara-negara yang berada di bawah kepemimpinannya, Ibu. Ada aturan politik. Maka malam hari Ibu Napa, karena waktu kita singkat, yang para lujo ambil Ibu Napa. Waktiru beberapa akhlak Rasul. Nah, karena tadi katakan, lah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap rahmat Allah dan hari akhirat, dan dia banyak mengingat Allah. Nah, apa di antara akhlak Rasul Ibu Napa? Salah satu tujuan Nabi itu diutus itu untuk mampailo akhlak orang jahiliyah. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku, ini kata Rasul, tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak masyarakat jahiliyah. Boleh elok akhlaknya, boleh sempurna akhlaknya menjadi lebih baik. Jadi kalau visi Rasul Ibu Bapak, idola waktu Muhammad tuh. Ibu Bapak kalau tidak ada Rasul cinta ke Rasul, nanti sulit wabe kemenapian syafaat di akhirat kelak. Pertolongan syafaat Rasul. Karena butuh besok syafaat pertolongan Rasul di akhirat kelak. Maka boleh awak dapat syafaat pertolongan Rasul itu, awak harus patuh dengan apa yang ditunjukkan Rasul. Jadikan Rasul itu contoh idola satu-satunya urusan dunia akhirat. Kalau manusia lain idola awak, itu punya banyak kekurangan. Tapi kalau Rasul, dia langsung dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Nah, apa contoh sifat Rasul yang pernah luak bahas malam hari kau sehingga layak jadi idola Ibu apa? Itulah yang ampe itu. Pertama, sidik. Nah, kita coba dengar. Apa itu sidik, nak? Benar, jujur, tidak panah padu tuh. Apalagi bulan Ramadan Ibu apa? Awak dilatih selama berpuasa kok. Tidak hanya menahan parik litak jo haus, tapi tahan diri lidah kok. Jangan sampai baduto awak Ibu apa. Rasul Muhammad lah mencontohan ba'anyo jujur.
dari kacik lai sampainya berdagang, gadalnya dikenal oleh orang Arab jahiliyah termasuk suku Quraisy, orang-orang kafir, ndak panah Nabi ko basobok paduto. Inilah yang harus Pak tiru Ibu dan Bapak. Walaupun ndak kasadonya, maka mari sifat kejujuran ko kita tiru. Jangan sampai nanti kita terbiasa berbohong. Jangan mudah Pak paduto. Yang batu jangan kecian salah, yang salah jangan kecian batu. Yang panjang jangan sabik singkek, yang singkek jangan kecian panjang. Yang di kanan kecian kanan, di kidal kecian kidal. Ini di antara contoh Ibu apa? Kita menirunya, mari kita tiru kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rasanya lain, jujur Bu. Pernah enggak paduto ke suami Bu? Pernah. Bapak pernah paduto orang rumah masalah pitin? Bara rasaki sari ko Pak mangaleh kan. Rasaki sebenarnya mati ibu. Bara dapat sari koda dua tuhnya dia. Pandok sebagainya nak. Nah, anak sedang puasa, jangan berbohong beko nak. Oh sedang berpuasa. Rupanya beko bandok-andok mokel pula beko nak. Itu Bu mokel Bu. Makan siang hari. Bukunya siang hari dah amak nak tahu. Bandok-andok ke dapur, minum, makan, beko keluar balik. Lak moncang kadang-kadang balik. Tanya dia maknya, "Lai puasa jangan le?" Lai mak. Tanya makan. Jangan berbohong. Ibu-ibu apa? Berbohong kok baik hal yang kecil, apalagi yang besar. Nah, satu. Sidik. Yang kedua, amanah. Dapat dipercaya. Ibu apa? Kalau dia amanah, amanah dia orang tua, amanah dia suami, amanah dia istri, amanah di masyarakat, amanah di negara. Selagi kita memiliki, diberikan amanah, jago elok-elok. Jangan dikhianati. Karena Rasul sudah mengajarkan kepada kita, kalau diberi amanah, jagolah amanah itu. Jangan sampai bagaimana apa? Meminta-minta amanah. Lah dia ada amanah sih, nak satau saduanya. Dia ditiru Rasul waktunya Isra Mi'raj, ada nampak seseorang mami kuah kayu, lah barek kayu tunyuk tambah lo balik berapa? Pikua balik berjalan. Dak talok le tambah balik. Itulah orang yang akok di amanah. Sementara dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Pengurus siko nak satolonya dak selesai dah. Tiba siko proyek nak satolonya balik kan? Tiba siko amanah nak ikut lo nya balik. Sado nak ikut. Sementara dia orang yang tidak mau menjalankan dengan sempurna atau disebut dengan khianat dengan amanah. Itulah ciri orang munafik, tidak boleh benar. Tabligh Rasul adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah. Maka ibu apa? Urusan dakwah kok menyampaikan yang benar itu tidak hanya tugasnya ustad. Majak kanan elo, melarang kanan dari nemburu, itu tugas wak basamo ibu nampak. Kok nampak maksiat di awak, orang babuek dosa, kita diperintah untuk menagahan. Ya Pak Ibu? Apa kata Rasul? Man ra'a minkum munkaran. Kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, nampak di awak maksiat. Contoh mungkin orang bajudi, orang bazina, orang pacaran lah benar, orang berjudi, judi online atau judi offline. Pokoknya ada nampak ada maksiat di mata awak. Maka disuruh kita fal yughayyirhu biyadihi. Pertama cegah dengan tangan. Kekuasaan, kalau ada kekuasaan cegah. Orang berjudi, contoh judi sabang ayam. Apa yang viral kini Pak ya? Judi sabang ayam sudah menewaskan 3 orang aparat di Lampung, Bu. Perjudian
Maka mari ko ado nampak di kampung awak, pertama cegah dengan kekuasaan. Kok pemerintah awak atau mama awak, kamana kamarajuan, kalau awak mampu punya kekuasaan, tagahannya. Kalau tidak ada kekuasaan, fa'ilam yastati, kalau tidak sanggup, falyughayyirhu dengan lisan. Kanan tunjuk elok-elok. Tadi kan? Dengan kuasa biadihi, fabiqalbihi. Nah, yang terakhir nanti tunjuk elok dengan lisan. Nak, kau ndak batuan. Nasihati baik-baik. Lari tunjuknya baik-baik, lidah masih mana aja baru, ndak talok dawak doh. Maka tunjuklah dengan yang terakhir namanya fabiqalbihi. Doanya. Apalagi anak-anak awak ibu dan bapak. Anak-anak awak mungkin ndak patuh ke awak, disuruh semayang ndak mau semayang, suruh mengaji nan tidaknya, puasa maleh lo, suka hura-hura keluar. Pertama cegah dengan kuasa ibu dan bapak. Kalau ndak sanggup, nasihati dia dengan baik-baik. Kalau ndak sanggup juga, doakan dia. Jadi ibu dan bapak ndak boleh putus asa berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Kenapa? Karena ibu bapak yang membalikkan hati itu urusannya Allah. Nah, ibu bapak hanya bisa berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, tetapkan hati anak-anakku ya Allah. Mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar, selalu taat kepadamu. Jadi awak ibu dan bapak tidak boleh putus asa kalau anak tidak mau patuh kawa, yang membalikkan hatinya minta kepada Allah. Nah, lah ditiru dari Rasul, dicontoh sini. Yang terakhir, fatonah, cerdas, hebat. Maka baik ibu dan bapak, kehebatan Rasul ini mengajarkan kepada kita bahwa kau bisa baraja taruh jadi hebat loh bu. Tidak boleh bu berhenti baraja walaupun sudah tua. Baraja agamu terus belajar bu Bapak. Utlumul ilma minal mahdi ilallah, dituntut ilmu taruh. Terutama masalah salat bu. Awak kini kan kadang salat awak tidak khusyuk. Payah nak khusyuknya Ustaz. Sedang semayang banyak nantakana. Sedang awak salat takana cucu, takana samba, takana kadai. Macam-macam perlu baraja balik baca caranya salat nan batuan. Nah, itu belajar. Tidak ada hari tanpa belajar. Ini meniru karena Rasul ini sudah memberikan pengajaran. Sedangkan ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Nah, ya Ibu, di Gua Hira kan yang kemarin usul Quran itu Iqra. Ayat pertama turun itu menyuruh baraja, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ibu dapat dimuliakan Allah. Mungkin itulah kajian kita dengan harapan mari ibu dan bapak, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasul Muhammad SAW, tapi kita bisa lihat ajarannya, kita imani Rasul, kita cintai Rasul itu sebagai bukti cinta kita. Mari kita kerjakan seluruh ajarannya, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir hidup kita ini, kita bisa menjadi umat Rasul yang cintai Allah, sampai nanti kita kembali kepada Allah. Kembalinya kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Meninggal husnul khatimah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa bertemu langsung dengan Rasul sebagai manusia yang paling cinta kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat ibu dan bapak. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.